Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat besar, kita ketahui sedikit dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta panjang umur, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salawat teriring salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersebut senantiasa terucap dari lisan kita dan tersampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak. Akhlak di tengah masyarakat, yang mana akhlak ini sudah tidak lagi asing dari pengetahuan kita, karena akhlak ini sudah umum diperbincangkan di masyarakat, lingkungan sekitar kita, dan tempat-tempat lainnya. Karena manusia tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri, dan diharapkan dengan berperilaku yang baik maka tatanan masyarakat dapat berjalan dengan sesuai harapan yang kita inginkan, sehingga dapat menimbulkan keharmonisan lain yang bisa terjaga dengan baik. Maka kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang sangat mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima karimal akhlak. Akhlak setidaknya terbagi menjadi 3, yakni akhlak manusia kepada Allah, dan akhlak manusia terhadap individu kepada masyarakat dan alam, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Sebuah sistem juga akan berjalan dengan baik bila diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas tidak menjamin sang pemilik lantas terhormat bila ia misalnya gemar merendahkan orang lain, ia melakukan korupsi, menyakiti, berbuat wenang-wenang, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula, secanggih apapun sistem yang dibangun oleh manusia, tak ada apa-apanya jika orang-orang di dalamnya hanya pandai memanipulasi, tak bertanggung jawab, dan sejenisnya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atba'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khuliqin nasi bihulukin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah perbuatan-perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis ini menerangkan tentang kejiwaan seseorang untuk memperdulikan etika sosial. Nabi menyampaikan pesan ini setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah. Dimanapun kita berada, di masjid, mau di sawah, di kantor,
di tempat-tempat lain sebagainya deh, di trotoar, lagi ngojek di tempat jalanan. Maka ketakwaan dan keistiqomahan tak pandang tempat dimanapun maupun waktu. Rasulullah juga berpesan dalam hadis untuk tidak membiarkan keburukan berlarut-larut dengan menggantinya dengan perbuatan baik. Para ulama mengkaitkan kalimat wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin sebagai imbauan tentang pergaulan sosial yang baik sesuai arti yang tersurat, berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Perintah Nabi tersebut sekaligus menandakan bahwa manusia itu sesungguhnya berpotensi berbuat buruk kepada sesamanya, karena memang sejatinya manusia punya dua kecenderungan akhlak, yakni mahmudah yaitu akhlak terpuji, dan mazmumah akhlak yang tercela. Manusia berlaku tercela ketika nafsu lebih menguasai daripada hati nuraninya. Egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan seringkali membuat kita lupa diri kepada hak-hak orang lain, meremehkan orang lain, memojokkan orang lain, seperti pada saat ini kemarin kita laksanakan pemilihan umum presiden, DPR, DPRD, DPD dan lain sebagainya. Kita memuji pilihan kita sebaik mungkin dan kita memojokkan orang lain, dan itu adalah akhlak yang tidak baik, karena untuk mementingkan diri sendiri demi mendapatkan sebuah tahta yang kita inginkan. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan, husnul khuluq, berakhlak yang baik kepada masyarakat adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Inti dari definisi husnul khuluq ini menurut Al-Imam Al-Ghazali ini adalah penghargaan yang tinggi seseorang kepada kehendak masyarakat dalam kehendak itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak selalu sepemahaman, kebiasaan dan kebudayaan kita sejalan dengan pemahaman kebiasaan kebudayaan orang lain. Di sini pentingnya seorang mengorbankan egoismenya diri untuk kehidupan yang harmonis di masyarakat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah contoh konkret dari praktek dari sistem tersebut adalah cara berdakwah para ulama terdahulu dalam membumikan Islam di bumi Nusantara ini, seperti yang halnya yang dilakukan oleh Wali Songo yang mempunyai wawasan fikih dan tasawuf secara mendalam dan serta merta melarang tradisi dan kebudayaan yang berkembang di Nusantara. Tentu mereka sadar ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan syariatnya, tapi dengan bijaksana tetap menghormati nilai-nilai moral, nilai-nilai lokal, mengikuti lalu mengisinya dengan nilai-nilai Islam secara bertahap. Mereka merupakan ulama-ulama yang sangat menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia, menghargai proses. Mereka pula rendah hati, tidak sombong, dan bergaul sesama masyarakat dengan sudut pandang kasih dan sayang. Padahal dengan kapasitas status sosial bahkan kekuasaan yang dimiliki, mereka waktu itu bisa saja memaksa penduduk pribumi untuk memeluk ajaran Islam dan meninggalkan seluruh tradisi dan adat istiadat lokal. Tapi itu tidak dilakukan karena memang menyalahi ketentuan wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, senada dengan Imam Ghazali, salah seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, merupakan ulama yang sangat popularitas di kalangan kita. Siapa sih yang gak kenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani? Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama besar yang memiliki banyak karangan-karangan dalam kitabnya. Beliau mengatakan, wa muwaffatakuhun nasi fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Berakhlak yang baik adalah mengikuti konsensus
atau tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Syekh Nawawi Bantani dalam kitab Syarah Sulam At-Taufiq halaman 61. Pengertian ini berangkat dari kecerdasan para ulama kita bahwa masyarakat punya kebudayaan ya, atau tradisi yang berbeda, universalitas nilai Islam. Mereka tunjukkan dengan bukti bahwa Islam itu mampu membumi meski dengan wajah yang beragam. Tradisi halal bihalal misalnya adalah contoh dari menyatukan nilai-nilai Islam dengan budaya di masyarakat, nilai persaudaraan yang bersatu dengan keguyuban dan tradisi kumpul-kumpul orang Nusantara. Itulah mengapa halal bihalal ini tak lazim di Timur Tengah atau belahan dunia lain, karena memang tradisi dengan kebudayaan khas Nusantara. Tidak ada yang berubah dengan ulama, dengan Islam, terutama yang berkenan dengan ibadah mahdhah. Hanya saja prakteknya yang berbeda. Tradisi masyarakat tiap daerah tentu catatan tradisi tidak bertentangan dengan syariat, karena sangat menghargai kearifan budaya yang berkembang di masyarakat. Berakhlak yang baik kepada orang lain, juga menghindari gampang memvonis saat sesat orang lain, menuduh munafik dan lain sebagainya. Bahkan hal ini seringkali kita lakukan di kalangan masyarakat. Apabila ada seseorang yang melakukan kegiatan Islam yang beda dari yang kita lakukan, kita memvonis mereka kagak baik dan lain sebagainya mereka sesat dan apapun itu. Semoga kita semua terjaga dari akhlak yang buruk, baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan alam, serta lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang berhasil memperbaiki akhlak, mendapatkan ridha dan memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Itulah akhlak yang baik yang dapat kita aplikasikan di masyarakat. Semoga dapat kita aplikasikan di kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.